Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas perubahan sistem pemerintahan Indonesia, mulai dari masa perjuangan, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, hingga Orde Baru. Selain itu, saya juga akan menjelaskan bagaimana perubahan sistem politik tersebut memengaruhi kondisi perekonomian Indonesia. Disimak ya. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem presidensial, yang dimana Presiden Soekarno berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Pada masa ini, pemerintah lebih fokus mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda dan sekutu. Lalu, dari sisi ekonominya, kondisi Indonesia ini sangat sulit karena perang kemerdekaan, blokade perdagangan oleh Belanda, serta minimnya sumber pendapatan negara. Akibatnya apa? Akibatnya, pemerintah mengalami kesulitan dalam menjalankan pembangunan ekonomi. Selanjutnya, masa demokrasi liberal. Setelah Indonesia menjadi negara kesatuan kembali pada tahun 1950, sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem parlementer. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif lebih terpisah, dengan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan Presiden sebagai kepala negara, yang kedudukannya lebih simbolis. Kabinet sering berganti karena adanya mosi tidak percaya yang diajukan partai oposisi. Ketidakstabilan politik pada masa demokrasi liberal berdampak langsung terhadap perekonomian. Pemerintah sebenarnya mencoba memperbaiki ekonomi melalui program seperti Gerakan Benteng dan kebijakan Alibaba yang bertujuan meningkatkan peran pengusaha pribumi. Namun, karena kabinet sering berganti, program-program tersebut tidak berjalan dengan maksimal. Akibatnya, pembangunan ekonomi berjalan lambat dan Indonesia masih bergantung pada kegiatan ekspor hasil perkebunan sebagai sumber utama pendapatan negara. Selanjutnya, masuk ke masa demokrasi terpimpin. Dimulai dengan dekret Presiden pada 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante dan mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Sistem pemerintahan beralih ke sistem presidensial yang sangat sentralistik. Soekarno sebagai pemimpin memiliki kekuasaan yang dominan. Pusat semua keputusan dan pemikiran ada di tangan beliau, sehingga dikenallah sebagai masa demokrasi terpimpin. Di masa ini, kekuasaan politik sangat terpusat dan partai politik seperti PKI mendapatkan pengaruh yang besar. Pada masa ini, kebijakan ekonomi banyak dipengaruhi oleh ideologi politik dan konsep Nasakom. Pemerintah juga melakukan nasionalisasi terhadap sejumlah perusahaan asing. Namun sayangnya, berbagai kebijakan tersebut belum mampu memperbaiki kondisi ekonomi. Inflasi meningkat sangat tinggi, nilai mata uang menurun, dan kondisi ekonomi menjadi tidak stabil. Selain itu, kepercayaan investor serta dunia internasional terhadap ekonomi Indonesia juga menurun. Peralihan ke Orde Baru terjadi setelah peristiwa G30S PKI tahun 1965. Dalam prosesnya, kekuasaan beralih dari Presiden Soekarno kepada Soeharto. Pemerintahan Orde Baru menerapkan demokrasi Pancasila dan menjadikan stabilitas politik sebagai prioritas utama. Pemerintah beranggapan bahwa pembangunan ekonomi hanya dapat berjalan jika kondisi politik dan keamanan negara stabil. Lalu, dari segi ekonomi, perubahan sistem pemerintahan dari demokrasi terpimpin ke Orde Baru membawa dampak besar. Sistem ekonomi yang sebelumnya mengalami banyak ketidakpastian dan ketidakstabilan di masa Soekarno beralih ke orientasi pembangunan ekonomi yang terencana dan stabil.
Dengan adanya kebijakan Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun, pemerintah Soeharto mengimplementasikan strategi pengembangan ekonomi berbasis stabilitas makro, penguatan sektor pertanian, pembangunan industri, dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah lebih fokus pada pembangunan ekonomi yang bersifat direncanakan dan terstruktur, serta melakukan reformasi ekonomi melalui peningkatan investasi asing, pengembangan sektor manufaktur, dan diversifikasi ekonomi. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa Indonesia mengalami beberapa perubahan sistem pemerintahan, yaitu dari sistem presidensial, parlementer, demokrasi terpimpin, hingga demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. Perubahan sistem politik tersebut sangat memengaruhi kondisi ekonomi Indonesia. Ketika situasi politik tidak stabil, pembangunan ekonomi cenderung terhambat. Sebaliknya, ketika stabilitas politik terjaga, pemerintahan dapat menjalankan program pembangunan ekonomi dengan lebih efektif. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian semua paham tentang bagaimana perubahan sistem pemerintahan tersebut memengaruhi perekonomian Indonesia pada masa itu. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ingin bertanya, silakan isi di kolom komentar. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.